Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta harus sudah swasta berkembang, swasta bekerja dan semua. Saya kira dari garis besar itu ya, target kita semakin jelas. Waspada pangan, kita rencanakan 4 tahun, ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swaspada pangan. Swaspada energi demikian juga kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Work. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah. Amin ya Allah. Di kesempatan ini kita akan mengulas ya. Kemarin sempat rame tentang berhentinya proyek infrastruktur karena alasannya keuangan negara. Nah, hari kemarin ada pidatonya Prabowo. Dia menyatakan bahwa sebenarnya bukan diberhentikan tapi dialihkan kepada swasta. Nah, di sini jadi ada judul koran Prabowo mau pembangunan jalan tol bandara dialihkan ke swasta. AHY bilang begini. AHY adalah kan Menteri Koordinator ya bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Terus Harimurti Yudhoyono AHY. Bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau disapa AHY menanggapi positif rencana pengalihan proyek infrastruktur dialihkan ke swasta. Menurutnya, itu bisa jadi kerjasama yang baik. Usulan tersebut diungkap Presiden Prabowo Subianto di sela-sela sambutan dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Jakarta. Prabowo bilang akan mengalihkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga bandara ke swasta. Menanggapi hal tersebut, AHY menyambut positif. Menurutnya, kerjasama antara perusahaan swasta dan pemerintah perlu dilakukan. Oh iya, tentu kita harus menghadirkan kerjasama yang baik antar pemerintah dengan swasta, kata AHY di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Menurutnya, ada manfaat ketika perusahaan swasta ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kunci. Harapannya, aspek infrastruktur bisa semakin maju dan berkelanjutan. Kalau dunia usaha, sektor swasta juga bisa maju dan berkembang. Tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan. Kalau dunia usaha, sektor swasta juga bisa maju dan berkembang. Tentu kita akan semakin baik
untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan futurnya. Mau alihkan proyek jalan tol ke swasta? Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurutnya, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien. Nah ini, memiliki pengalaman dan efisien. Ya, karena emang birokrasi swasta itu nggak seribet pemerintah ya, makanya efisien. Mulanya, dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta, kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah, sambung Prabowo. Kepala negara ini mengatakan beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman. Saudara-saudara sekalian, ungkapnya. Serahkan pembangunan jalan tol bandara. Dia mencontohkan perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silahkan bergerak semuanya, tegasnya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan membangun yang penting-penting dan yang inti, yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta, harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya. Tambah Presiden RI ke-8 itu. Pemda mau ikut dana MBG pakai APBD, Prabowo asal jangan bocor. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah daerah ingin ikut mendanai program makan bergizi gratis atau MBG ya. Dia mengaku terbuka dengan alokasi pendanaan dari pihak manapun. Prabowo menegaskan, targetnya adalah seluruh anak usia sekolah di Indonesia mendapatkan alokasi MBG di 2025. Soal pasokan anggarannya, pemerintah pusat sudah menyiapkan 71 triliun. Prabowo bilang pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten ingin ikut mendanai. Dia pun terbuka akan peluang tersebut, sehingga sumber dananya tak hanya dari pemerintah pusat. Kemudian Pemda juga ingin ikut serta. Para gubernur, para bupati ingin ikut serta. Monggo kita buka, siapapun yang mau ikut serta boleh, kata Prabowo usai acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Hanya saja, ada poin penting yang menurutnya harus menjadi perhatian. Pertama, adanya efisiensi anggaran. Kedua, programnya bisa dijalankan tepat sasaran. Ketiga, yang tak kalah penting, tidak ada kebocoran penggunaan anggaran. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran, tegas kepala negara itu. Asal tahu saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana 71 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2025 ini. Targetnya ada sekitar 17,7 juta orang yang mendapatkan manfaat MBG hingga Desember 2025 secara bertahap. Ini kata Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespon usulan penggunaan dana zakat dan infak untuk membiayai program makan gizi gratis. Ia menilai usulan tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Menurut Zulkifli, pemerintah tetap terbuka terhadap ide-ide yang diusulkan masyarakat. Kalau orang ngomong kan boleh saja, namanya demokrasi. Bahwa ada usulan dari sana sini, ya itu boleh saja, ujar Zulkifli di Menara Global Jakarta, Kamis 16 Januari
2025. Meski demikian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebanyak 71 triliun untuk program MBG sepanjang 2025. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta penerima manfaat secara bertahap hingga akhir tahun. Tapi yang jelas, anggaran 71 triliun nanti menerima manfaatnya bertahap, mulai dari April, Juni, hingga Desember. Jadi tidak sekaligus 17 juta orang. Jelas begitu. Nah itu ya sobat ya. Jadi Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan proyek-proyek infrastruktur, melainkan akan menyerahkan sebagian besar pembangunannya kepada pihak swasta. Beliau beralasan bahwa sektor swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam mengelola proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menyatakan dukungannya terhadap kerjasama yang baik antara pemerintahan dan swasta. Menurut AHY, peran aktif sektor swasta akan membuka peluang besar dan menghadirkan infrastruktur yang lebih berkembang dan berkelanjutan. Ya sih, sebenarnya lebih efisien kayak gitu ya, karena kalau swasta itu birokrasinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet, benar-benar efisien, dan ya, pemerintah ya dananya juga akan pas-pasan juga ya. Gimana tanggapan sobat akan berita ini, bahwa proyek-proyek itu tidak berhentikan, cuman menunggu dialihkannya ke pihak swasta? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.